Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan billah, jamaah salat maghrib dan silaturahim Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah 27 malam kita meninggalkan bulan Ramadan dan 27 malam pula kita memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan dawam. Bulan Syawal adalah bulan sabar. Jadi Syawal, bulan dawam, adalah bulan tetap melakukan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, tapi sesuai kemampuan, tanpa terbebani atau takaluf dan tanpa gulu berlebihan. Jadi dalam urusan ibadah itu harus pas, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tidak boleh takaluf memberatkan diri, tapi juga tidak boleh gulu berlebih-lebihan. Demikian pula ketika mendawamkan ibadah kita di bulan Ramadan, di mana kita melanjutkannya di bulan Syawal. Jadi harus sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, khudhu minal a'mal ma tudiqun, ambillah oleh kalian pekerjaan. Jadi beramalah sesuai dengan kemampuan kalian semua. Ini hadisnya riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya berkaitan dengan bulan Syawal sebagai syahrul dawam, bulan tetap melakukan apa yang dilakukan di bulan Ramadan, baik ibadah maupun amal saleh, adalah ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling tetap walaupun sedikit. Jadi tiap subuh ketika ke masjid, kita yakin turun dua malaikat. Yang satu mendoakan orang yang berinfak, yang satu mendoakan orang yang berinfak, orang yang tidak berinfak. Orang yang berinfak didoakan, Allahumma a'ti munfiqan khawfa. Kata malaikat, ya Allah, ganti orang yang berinfak subuh ini. Sedangkan orang yang tidak berinfak, malaikat juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan tawfa. Ya Allah, binasakan, musnahkan, lenyapkan, rusak
rasakan orang yang tidak berinfak subuh ini. Ini luar biasa ya. Padahal kita yakin malaikat itu kalau berdoa mustajab. Ya. Maka ketika kita berinfak, ya, walaupun tiap hari 2.000, ya, kalau kemudian dikalkulasi 1 tahun itu 730.000. 2.000 tiap subuh, 2.000. Ya. Jadi walaupun sedikit, itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Daripada 10.000 sebulan sekali, ya. Mending 2.000 setiap hari, setiap subuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu tetap paling dalam walaupun sedikit. Oleh karena itu jika bulan Ramadan saum, maka bulan Syawal pun tetap saum sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu 6 hari, 6 hari. Ya. Kalau mampu 3 hari, 3 hari, 13, 14, 15 bulan Syawal. Kalau mampu seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Tapi kalau mampu, ya 1 bulan, setengah bulan, ya 2 hari sekali. Kalau 1 bulan itu 30 hari, 15 hari saumnya. Laksanakan. Ya, jadi khudhu minal a'mal ma tuthiqun. Ambil oleh kalian pekerjaan, amal, ibadah yang sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kemudian jika bulan Ramadan sholat tarawih, maka bulan Syawal pun tetap sholat malam, tetap sholat tahajud. Jadi sholat malam di bulan Syawal, sholat tahajud di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya itu dalam rangka mendawamkan amal ibadah di bulan Ramadan. Dan itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Untuk apa kita mendawamkan sholat malam? Untuk apa kita mendawamkan sholat tahajud? Pertama, agar ditempatkan di tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu dekat Allah, di sisi Allah. Tempat yang terpuji, tempat di mana orang yang tinggal di tempat itu dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana malaikat. Malaikat itu ditempatkan ya, di sisi Allah, dekat dengan Allah. Dan malaikat itu dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Dan itu adalah asal hikmah atau fadilah dari sholat malam atau sholat tahajud. Dan ini dijelaskan dalam surat apa? Surat Al-Isra ya. Ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dan sebagian malam, enggak perlu semuanya. Ya, bisa sepertiga malam, bisa tengah malam, 2/3 malam, sesuai dengan kemampuan. Ya. Hendaklah kamu tahajud. Jadi jangan dipakai tidur semua, jangan dipakai begadang semua. Sebagian malam kamu bangun sholat tahajud, nafilatalah, ya, sebagai ibadah tambahan, ya, sebagai penyempurna daripada ibadah yang wajib. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah yang wajib, maka kita akan didekatkan di sisi Allah. Tapi kalau kita menambahnya dengan ibadah yang sunnah, ibadah yang nafilah, bukan hanya didekatkan di sisi Allah, tapi juga dicintai oleh Allah SWT. Dan kalau kita sudah dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, maka Allah kasih kekuatan. Siapapun lawan kita pasti kalah. Allah kasih kecukupan. Apa saja yang kita minta, pasti Allah beri. Dan Allah kasih keselamatan, Allah kasih keamanan. Sebab setiap kali berlindung kepada Allah, pasti Allah lindungi. Itulah ya, kalau orang sudah dekat dengan Allah, kemudian orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi lebih daripada itu apa kata Allah? Asa ayam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kamu ya Allah tempatkan di tempat yang terpuji. Ya. Di dunia tempat yang terpuji itu tempat ya, dekat Allah, di sisi Allah. Tempat yang terpuji, tempat yang dimuliakan Allah, tempat yang penuh karomah. Ya. Tapi ada yang memaknai bahwa maqam mahmudah itu adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul sebagai Nabi yang terakhir, ya, sebagai khatamun nabiyyin, maka Allah kasih kewenangan untuk memberikan syafaat kepada orang yang mati bawa dosa. Harusnya masuk neraka, tapi karena dapat syafaat dari Rasul tidak jadi masuk neraka. Sebab bekal mati itu, kalau kita ingin ditempatkan di tempat yang paling tinggi, yaitu surga yang terbaik, ya, surga Aden atau surga Firdaus, itu bekalnya 3. Yang pertama, bekal iman. Jangan sampai mati dalam keadaan kufur. Yang kedua, bekal amal soleh. Jangan sampai mati bawa amal salah. Dan yang ketiga, bekal kesucian. Jangan sampai mati bawa dosa. Insyaallah ulaika lahumud darajatul ula, jannatul adn. Untuk mereka Allah kasih ya tempat derajat kedudukan yang paling tinggi, yaitu surga Aden. Itu makna asa ayat rabbuka maqaman mahmuda, ya, sebagai hikmah fadilah atau keutamaan dari mendawamkan sholat malam pasca Ramadan. Kalau di bulan Ramadan sholat tarawih sendiri, ya, kalau kita bisa melakukannya sebulan penuh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pasti Allah ampuni semua dosa yang telah lalu. Tapi kalau dilakukannya berjamaah, ya, maka akan dinilai kutiba lahu qiyamul lailatin, setara dengan ibadah malam semalam suntuk. Sebab Allah tahu, ya, bahwa manusia itu jangankan ibadah, ya, yang namanya main gitar saja atau ngobrol saja tidak ada yang kuat semalam suntuk, apalagi ibadah. Maka Allah kasih, ya, apa? Kasih yang namanya rahmat, ya. Walaupun sholatnya cuma 11 rakaat atau sholatnya itu tidak lebih dari setengah jam, tapi kalau berjamaah bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, pasti ya, dicatat baginya ibadah malam sepanjang malam, ya. Sebab ternyata sholat malam Rasul itu kadang-kala sampai sepertiga malam, kadang-kala sampai tengah malam, kadang-kala sampai 2/3 malam. Walaupun tidak lebih dari 11 rakaat, 4 salam, 3 salam, bahkan sebelum witir tidur dulu. Tapi kata Aisyah radhiyallahu, jangan tanya lama dan bagusnya. Ya. Kemudian mendawamkan sholat malam setelah Ramadan, yaitu pada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Untuk apa? Agar diberi pemimpin idaman, ya, pemimpin yang peduli, pemimpin yang membela rakyatnya, peduli bangsa dan negaranya. Ya. Itu Allah kasih, ya. Karena itu anugerah dari Allah. Kalau tidak diminta, tidak akan dikasih. Minta tidak diminta, pasti pemimpin itu dikasih. Sebab negara manapun, bangsa manapun, kerajaan manapun, kalau tidak ada pemimpinnya, itu kacau. Tapi untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik, untuk mendapatkan pemimpin idaman, itu harus minta. Harus minta. Yang namanya anak, minta tidak minta pasti dikasih.
Tapi anak soleh kalau tidak minta nggak bakal dikasih. Demikian pula dengan pemimpin yang soleh, presiden yang soleh, menteri yang soleh, sampai RT yang soleh, ya, anggota dewan perwakilan rakyat yang soleh, ya, itu kalau tidak diminta nggak bakal dikasih itu. Makanya selepas qiyamul lail, selepas sholat tahajud, selepas sholat malam, wakul, hendaklah kamu berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa politik, ya. Mumpung masih lama 2024 ya. Jadi coba jamaah Masjid Al-Hidayah setiap malam sholat tahajud. Atau sebelum tidur silakan, ya. Tapi jangan lupa berdoa, minta pemimpin yang soleh, minta pemimpin yang peduli kepada bangsa dan negaranya, ya. Minta pemimpin yang peduli, ya, dan membela rakyatnya. Doanya singkat, nggak sampai 1 menit ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku, menjadikan Islam dan umat Islam menjadi kuat, menjadikan Allah itu disembah, menjadikan Rasul itu dijadikan uswah, menjadikan ulama itu dihormati, tidak dikriminalisasi. Itu doa. Ya, ini doa politik itu. Ya. Gitu. Yang ketiga, kita mendawamkan sholat malam, sholat tahajud di bulan Syawal itu agar diberi kemenangan dalam menghadapi kebatilan. Ya. Jadi batil dan hak itu sama seperti minyak dan air. Minyak dan air itu nggak bakal bertemu, ya. Demikian pula dengan hak dan batil. Maka kalau hak mau memenangkan kebatilan, maka kuncinya sholat malam, kuncinya sholat tahajud. Ya. Allah kasih syafaat, Allah kasih kedudukan yang tinggi, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih pemimpin yang soleh, dalam waktu yang sama Allah kasih kemenangan. Karena kemenangan itu akan terwujud kalau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Makanya kata Allah, wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Ya, ini erat kaitannya dengan sholat tahajud itu, ya. Dan katakan oleh Muhammad, kebenaran itu pasti datang, sementara kebatilan pasti lenyap. Kenapa? Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Ya. Subhanallah. Ya. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya, ya. Dan kemenangan itu tegak. Ya, kebenaran itu tegak pada saat kita bisa mendawamkan sholat tahajud, sholat malam. Kemudian yang keempat, sholat malam, sholat tahajud kita dawamkan di bulan Syawal, di bulan-bulan berikutnya sampai bulan Syawal, agar dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Jadi jangan sampai masuk surga tapi disiksa dulu, ya. Disiksa di dunia dengan bencana, disiksa di alam kubur, disiksa di alam mahsyar, sampai disiksa di neraka. Jangan sampai kita pengen masuk surga itu dengan selamat, ya. Dan itu kuncinya adalah sholat malam, sholat tahajud, ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, absyus salam, sebarkan salam. Umat Islam itu tidak pernah mencari musuh. Wa'atimu ta'am, bagikan makanan. Umat Islam itu dermawan, suka berbagi,
Suka ngasih bukan suka minta. Yasilul arham, sambungkan yang namanya ya, rahim itu, ya, persaudaraan, kekeluargaan itu jangan sampai putus. Wassalu billahi, wassalu lillahi billahi wan nasu niyam. Kamu sholat pada waktu malam karena Allah saat orang sedang enak tidur. Apa jaminannya? Tadkhulul jannata bisalam. Pasti kamu akan masuk surga dengan selamat. Kuncinya pertama, sebarkan salam. Yang kedua, bagikan makanan. Yang ketiga, sambungkan silaturahim. Yang keempat, sholat karena Allah di malam hari atau sholat malam, sholat tahajud pada saat orang sedang enak-enaknya tidur. Ya, gitu. Ya, coba saja. Ya. Ngangkat tangan dengan ngangkat selimut. Enakan mana tuh? Enakan ngangkat tangan, enakan ngangkat selimut. Ya. Kalau ngangkat tangan kan sholat tahajud. Tapi kalau ngangkat selimut tidur lagi. Ya. Enakan mana tuh? Ya. Jadi pada saat orang sedang enak tidur, kita bangun untuk sholat malam. Luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Pasti kamu akan masuk surga dengan selamat. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan Hakim. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah, ya, kitab As-Sahihah. Ya. Kemudian kenapa kita sholat malam? Kenapa kita dawamkan sholat tahajud pasca Ramadan di bulan Syawal? Agar dibangunkan rumah bertingkat di surga. Jadi jangan sampai kita masuk surga tunawisma, mau nggak? Masuk surga tunawisma. Ya, gitu. Jadi kita masuk surga dan dapat fasilitas berupa rumah. Ya. Ada rumah yang namanya ghurfah, itu satu rumah. Tapi kalau banyak namanya ghuraf. Ya. Jadi inna fil jannati ghurafat. Sesungguhnya di surga itu banyak sekali rumah-rumah bertingkat. Kalau sekarang namanya apartemen. Ya. Buruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Ini rumahnya unik. Ya. Jadi bagian dalam bisa dilihat dari luar, bagian luar bisa dilihat dari dalam. Ya. Ya. Kemudian faqama Arabiyyun, orang Arab Badui, Arab kampung, Arab Badui, dia berdiri tertarik dengan rumah tingkat itu. Kemudian faqala, dia bertanya, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa rumah seunik itu, rumah seantik itu, rumah semegah itu, rumah seindah itu? Qala, kata Rasul, liman atobal kalam, bagi orang yang membaguskan omongan, sopan santun, ramah tamah. Ya. Jadi menyenangkan hati orang yang diajak bicara. Ya. Ternyata lisan itu bisa memasukkan orang ke surga, tapi juga bisa memasukkan orang ke neraka. Bahkan dengan lisan tidak hanya masuk surga, tapi dapat rumah bertingkat yang bernama ghurafat. Wa'at amatom, ngasih makan itu. Ya. Bayangkan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin saja itu diancam dengan neraka wel, apalagi tidak ngasih makan. Ya. Jadi ngasih makan tidak, berusaha untuk ya, mengumpulkan makanan kemudian dibagikan ke orang miskin juga tidak. Ya. Itu luar biasa itu ancamannya. Ya, fawailul lil musallin. Neraka wel itu. Atau termasuk ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Termasuk pelit dan juga tidak berusaha ya, untuk membantu orang miskin dengan tenaga dan pikirannya, bukan dengan makanannya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ada masya, mendawamkan sahur. Tadi silakan pilih. Kalau bisa sih semuanya, ya. Tapi kalau tidak bisa, yang mampu yang mana?
Mau yang 6 hari, mau yang 3 hari, mau yang seminggu 2 kali, atau dalam 1 bulan saumnya setengah bulan. Saum Nabi Daud alaihi salam. Kemudian wasalla billahi billail wan nasniya. Lagi-lagi sholat karena Allah pada waktu malam saat orang sedang enak tidur. Ya. Kalau sholat tarawih kan orang masih bangun ya, itu kan ada yang main petasan, ya, main petak umpet, ya, ada yang lari-lari dan sebagainya, ada yang main PS. Ya. Kita sholat tarawih, tapi kalau ini sholat tahajud saat orang sedang tidur. Makanya tingkat keikhlasannya luar biasa. Ya. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh yang namanya manusia. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ini materinya sudah di-share ya. Ya, sudah di-share. Yang kenapa sholat tahajud itu harus didawamkan? Sholat tarawih didawamkan dalam bentuk sholat tahajud setelah tidur atau sholat lain sebelum tidur agar sehat walafiat baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu al-afwa wal afiyat fi dunya wal akhirah. Ampunmu, maafmu dan perlindunganmu baik di dunia maupun di akhirat. Ternyata jawabannya apa? Jawabannya dawamkan sholat malam, dawamkan sholat tahajud. Jadi sebagian malam kita bangun untuk ibadah kepada Allah, dimulai dengan berzikir, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Setelah itu Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa ma fihinna dan selanjutnya. Kemudian ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, buka mushaf, baca Al-Quran minimal 10 ayat. Rasul ngasih contoh surat Ali Imran 10 ayat terakhir. Baru sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau punya rezeki, ya baik makanan atau duit, kita keluar rumah, ya ketuk, ya rumah tetangga yang kira-kira pantas untuk dikasih makanan, dikasih duit. Ya. Ini juga, ya insya Allah ikhlas. Orang lagi tidur, ya ngasih duit, ngasih makanan ke tetangga yang miskin, yang lemah. Ya. Itu ikhlasnya luar biasa. Baru kemudian ditutup dengan istighfar. Ya. Baca. Teknisnya secara detail disebutkan dalam surat Al-Muzammil, ya, dari mulai ayat 1 sampai 20. Itu qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu tidak hanya sholat tahajud saja. Dimulai dengan berzikir, ditutup dengan istighfar. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Nah, ini Rasul menjelaskan. Kalau kita bisa sholat malam, bisa sholat tahajud, dan kita dawamkan dari mulai Syawal sampai Sya'ban, maka kita tidak hanya disehatkan oleh Allah, tapi juga diafiatkan, dijadikan orang yang salih, dijadikan orang yang taat, dijadikan orang yang rajin ibadah, bukan sehat doang. Ada orang yang sehat tapi tidak ibadah, ada itu, ya. Itu orang yang lari olahraga, ya, pas subuh. Orang lain sholat subuh dia olahraga, katanya pengen sehat, tapi melupakan yang masih sehat. Ada itu, ya. Alaikum biqiyamil lail, kata Allah, kata Rasul. Kalian, ya, hendaklah, ya, qiyamul lail, bangun malam untuk ibadah kepada Allah SWT. Kenapa? Fa innahu da'bus sholihin. Karena itu kebiasaan orang-orang saleh qablakum, sebelum kalian. Orang saleh dulu biasa itu sholat
tahajud biasa, ya, qiyamul lail. Wa inna qiyamul lail qurbatun ilallahi, dan ternyata qiyamul lail itu ya, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dicatat sebagai orang yang saleh ini afiat, didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man hatun anil ifni, lebih daripada itu, sholat malam, sholat tahajud itu sebagai alat untuk mencegah dari berbuat dosa. Karena yang namanya neraka ya, itu didinding oleh dosa ya. Dan dosa itu termasuk syahwat, menyenangkan ya. Sedangkan surga, pahala itu dindingnya tipis tapi tidak menyenangkan ya. Tadi kan ya, kalau tidur lagi cocok dengan syahwat kan, makanya ngangkat selimut walaupun berat. Tapi kalau yang namanya qiyamul lail, walaupun cuma mengangkat tangan berat itu, karena dindingnya itu minal makarim ya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi orang yang qiyamul lail, sholat tahajud, insya Allah bisa dijadikan alat untuk mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfir lisayyi'at, kemudian menutup kesalahan. Ya, di dunia aibnya tidak dibongkar. Kan banyak itu, ya, baik pejabat ataupun yang bukan pejabat, aibnya di dunia dibongkar habis. Ya. Contohnya Sambo itu dibongkar habis aibnya. Ya. Tapi yang lebih dahsyat lagi kalau kemudian aib itu dibongkarnya di akhirat pada hari kiamat. Hari kiamat itu yaumut taghabun, hari di mana semua dosa, semua maksiat, semua aib, semua celah, semua cacat, semua kesalahan dibongkar habis. Ya. Sekarang yang pelit dengan yang dermawan susah dibedakannya ya. Ya, dibedakan dari mana tuh? Ya. Ini pasti ada yang pelit nggak tuh? Ada yang dermawan nggak? Insya Allah dermawan semua ya. Tapi kalau ada yang pelit, susah membedakannya. Tapi nanti di yaumut taghabun gampang. Karena orang yang pelit itu ternyata ada bekas gosokan di keningnya, ya. Ada bekas gosokan di lambungnya, ada bekas gosokan di punggungnya. Bahkan yang dipelitkannya itu digantungkan di lehernya. Luar biasa, diperlihatkan itu aibnya. Nah, di depan umum, malunya luar biasa. Kemudian pada puncaknya, qiyamul lail, sholat tahajud itu ternyata wa matradatun lidai anil jasadi, bisa menjadi alat untuk mengusir semua penyakit dari tubuh kita. Tadi kan sehat, ya, disatu dikasih kesehatan, tapi juga dikasih afiat. Afiatnya ada 4, sehatnya ada 1. Itu asal hikmah fadilah daripada sholat tahajud yang didawamkan selepas Ramadan. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari sahabat yang mulia yang bernama Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian yang terakhir, bulan Syawal itu adalah bulan Sabat. Ya. Bulan Sabat itu bulan mantap. Ya. Jadi bukan hanya tetap, tapi juga mantap. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Ini dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW apabila melakukan satu amal bukan hanya ditetapkan tapi juga dimantapkan. Ya. Misalnya di sini kasih contoh, wa kana idza nama minal lail ya au maradin sholat ya, minan nahar finta asyraf rakaat. Rasul itu biasa sholat malam, biasa sholat tahajud, tapi terkadang beliau tidak sholat tahajud, beliau tidak sholat malam. Sebabnya 2, pertama ketiduran, yang kedua sakit, ya itu. Ya. Apa bedanya dengan kita?
Rasul tidak tahajud itu pertama ketiduran. Kalau kita tidur beneran, ya, nggak sholat tahajud itu ya. Ya, Rasul itu sakit, tapi kadang-kadang kita sehat sholat tahajud kagak. Itulah yang membedakan kita dengan Rasul. Rasul biasa sholat tahajud, kecuali pertama kalau ketiduran, yang kedua kalau sakit. Tapi ternyata, ya, siang harinya dia sholat tahajud. Siang harinya dia sholat malam, tapi tidak 11 rakaat, 12 rakaat. Ditingkatkan. Ini hadisnya riwayat Bukhari itu. Kemudian wa ma ra'aitu Rasulullah SAW qama lailah hatta as-subah. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasul sholat malam sampai subuh. Enggak pernah. Jadi nggak pernah begadang Rasul itu, ya. Jadi sholat malamnya itu, ya, itu sebagian malam saja, sebagian buat qiyamul lail tidur, sebagian untuk qiyamul lail bangun dan beribadah. Tidak pernah sekalipun, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu sholat malam sampai subuh. Ya, paling mentok sebelum sahur sudah selesai. Wa masoma syahran mutatabi'an illa Ramadan. Dan Rasul tidak pernah saum 1 bulan berturut-turut kecuali bulan Ramadan. Ya. Jadi ada yang mengatakan Rasul itu bulan Syaban saumnya sebulan penuh. Ini bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul tidak pernah saum sebulan penuh berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ya. Silakan sampai sini ada yang ditanyakan?